Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi. Sebelum ke video utama, seperti biasa saya mengingatkan teman-teman kalau di channel saya ada beberapa video yang lisensinya atribusi. Jadi teman-teman boleh download lalu nge-upload di channel teman-teman dan menyisipkan iklan. Tapi jangan lupa di deskripsi kasih link sumber video. Oke, enjoy. Nah, di konten kali ini saya ada dua topik yang bakal saya bicarakan. Yang pertama adalah kriteria air yang layak untuk diminum. Lalu yang kedua, tutorial cara minum air menggunakan gelas. Mungkin dari teman-teman ada yang berpikiran, ini konten apa sih, vlog aneh, kok zaman segini ngapain gitu loh kasih tutorial minum air menggunakan gelas. Tapi tunggu dulu, saya pengen ngomong dulu sebelum ke sana. Ini saya mau maaf kalau ada yang tersinggung ya. Tapi ironisnya di negara Indonesia ini masih banyak banget warganya yang buta huruf, terus tempat tinggalnya nggak layak. Nah, yang pertama buta huruf tadi. Nah, jangankan yang buta huruf, yang paham tentang huruf A, B, C, D, dan sampai Z itu mereka aja nggak paham literasi gitu loh. Salah satu contoh yang konyol adalah yang paling banyak itu di kasus di online shop lah. Kan banyak nih sekarang online shop jual-jual barang yang miniatur gitu ya. Saya kasih contoh miniatur LPG yang tabung hijau gitu kan. Di dalam judul si penjualnya itu udah jelas dikasih miniatur tabung LPG 3 kilo yang warna hijau itu kan, yang LPG gas melon itu ya sebutannya. Nah, masih banyak yang nanya kalau itu ongkirnya murah banget bang. Wah, ini saya beli di sini deh untuk masak di rumah. Nah, ini salah satu contohnya. Ada lagi bang, itu kalau pakai yang itu regulator yang pas merek apa? Jadi setiap ada pertanyaan yang seperti itu, si penjualnya ngejawab, mas ini miniatur, jadi bukan LPG asli. Padahal di judul udah jelas ditulis ini miniatur gitu. Lalu yang kedua, tempat tinggal yang kurang layak. Itu masih banyak banget orang yang tinggalnya di ya pinggiran rel, yang ya sekiranya bukan tempat yang layak untuk tempat tinggal gitu loh. Bahkan di zaman sekarang pun masih banyak orang yang di rumahnya belum ada MCK. Jadi kadang orang tuh kalau mau buang hajat itu kadang ke sungai, cuci pakaian juga masih di sungai. Jadi wajar kalau sungai-sungai di Indonesia ini banyak yang nggak bersih, jernih. Dan ya itu juga salah satu alasan kenapa kok bangsa kita ini masih jauh ketinggalan dibanding bangsa yang lain gitu. Jadi kurang keterbukaan pola pikir aja sih kalau kita ini, dan salah satunya mungkin terbatasnya informasi dan fasilitas itu sih yang penting. Kenapa kok negara Indonesia ini jauh banget kalau dibanding ketertinggalannya gitu loh. Makanya saya di sini mau ngasih sedikit pengetahuan aja, edukasi dikit, bukan karena saya sok tahu enggak, cuman ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah buat teman-teman di luar sana. Jadi itu salah satu alasan kenapa kok saya membuat konten ini. Itu nggak sekedar konyol buat apa ya, semacam vlog nggak ada isinya. Ini ada isinya, ada teorinya juga nanti. Makanya saya sampaikan ada dua topik yang bakal saya jelasin. Yang pertama yaitu kriteria air yang layak untuk dikonsumsi, dan kedua tutorial bagaimana cara minum menggunakan gelas. Oke. Oke, kita masuk ke topik pertama yaitu kelayakan air yang kriteria air yang layak untuk dikonsumsi. Syarat pertama yaitu syarat fisik. Nah, syarat fisik itu apa? Itu berkaitan dengan panca indera gitu loh. Jadi berkaitan dengan fisik air dan dikenali oleh panca indera kita. Nah, kriteria air yang layak untuk diminum berdasarkan kriteria fisiknya adalah dia jernih. Yang pertama, dia harus jernih. Lalu yang kedua, dia tidak meninggalkan endapan di bawahnya.
Itu dia nggak meninggalkan endapan. Terus tidak berbau, ini kan indera penciuman juga tidak berbau dan tidak berasa. Itu termasuk indera cap ya, pengecap ya. Dan memiliki suhu di bawah suhu ruangan, yaitu di antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Nah, lanjut ke syarat kedua, yaitu syarat kimiawi. Nah, apa itu syarat kimiawi? Itu berkaitan dengan derajat keasaman dan kandungan mineral, jadi air mineral gitu kan. Apa dan bahan-bahan kimia lain di dalam air minum tersebut. Nah, apa aja sih yang kandungan-kandungan yang dalam mineral yang dibutuhkan dalam tubuh manusia? Yang pertama itu ada unsur Zn, yaitu seng. Lalu selanjutnya Fe, zat besi. Lalu Cu, tembaga. Lalu Mn, mangan. Dan Cl, klorida. Nah, air sehat itu nggak boleh mengandung logam berat beracun. Salah satunya yaitu unsur kimiawi Hg, yaitu merkuri. Nah, atau air raksa, kalau air raksa tahu ya. Lalu Pb itu plumbum atau timbal. Lalu yang kemudian As yaitu arsen, arsenik, air arsen. Lalu unsur kimiawi Cd, kadmium. Lalu yang terakhir unsur Cr, yaitu kromium. Nah, selain ada banyak unsur kimiawi tadi, syarat air yang layak dikonsumsi itu juga pH-nya harus netral, yaitu di angka 7 dan mengandung cukup iodium. Lanjut ke syarat ketiga, yaitu syarat mikrobiologi. Nah, syarat mikrobiologi itu air itu harus bebas dari segala macam bakteri atau kuman yang menyebabkan penyakit bagi manusia. Salah satunya bakteri Escherichia coli atau E. coli. Itu pasti kalau udah SMP biologi itu pasti ada lah. Teman-teman kalau udah di bangku SMP pelajaran biologi itu pasti tahu apa itu bakteri Escherichia coli dan Salmonella. Salah satu cara untuk menghilangkan bakteri atau kuman dalam air itu salah satu caranya yaitu dengan memasak. Nah, tapi saya kurang literasi atau belum sempat nyari info karena saya pernah dengar kalau air yang berkali-kali dimasak itu juga tidak sehat untuk tubuh. Jadi masaknya itu kalau dari air mentah dimasak untuk air matang. Nah, nanti kalau udah matang misalkan ditinggal itu, kalau dimasak lagi sampai berapa derajat itu udah termasuk air yang nggak sehat juga untuk manusia. Cuman saya mohon maaf kurang literasi di sini, belum sempat nyari sumbernya. Jadi barangkali syarat untuk masaknya berapa menit atau berapa tingkat suhu derajatnya. Jadi kayak belum berani ngomong karena saya masih kurang literasi. Tapi yang pasti saya pernah baca kalau air yang berkali-kali dimasak itu nggak sehat juga untuk tubuh. Nah, lanjut ke topik kedua, yaitu tutorial bagaimana cara minum air minum atau air mineral menggunakan gelas. Nah, sebelum ke situ, sebelum ke praktek, saya mau ngejelasin dulu pengertian dari gelas itu sendiri. Nah, kalau saya serba literasi, jadi kalau sedikit membosankan ya mohon maaf ya. Tapi ini demi apa ya, keterbukaan informasi juga ke teman-teman. Ini pengetahuan umum. Nah, pengertian gelas saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tempat untuk minum. Nah, berbentuk tabung, terbuat dari kaca dan sebagainya. Nah, dan sebagainya itu bisa plastik, bisa melamin, jadi kan nanti pecah gitu ya. Lalu pengertian kedua, pengertian gelas menurut KBBI yaitu kaca. Nah, udah itu aja. Nah, di sini saya mau mempraktekkan tutorial gimana cara minum air mineral menggunakan gelas. Nah, di sini saya menggunakan gelas. Termasuk kriteria dalam KBBI nggak nih? Wadah untuk minum berbentuk tabung. Nah, tabung nih, walaupun agak mengkerucut di bawah ya kan, terbuat dari kaca. Ini kaca. Jadi sebenarnya ada plastik juga, teman saya lebih ngambil yang kaca. Dan ya,
Masuk ke syarat fisik. Jadi ini fisik air ini bening jernih. Ini bening jernih ya. Bening jernih. Tidak berbau dan saya pastikan ini tidak berasa karena ini tawar langsung dari air mineral bermerek di dispenser. Saya nggak berani nyebut merek ya. Lalu suhunya juga nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin, jadi sehat untuk tubuh. Nah, pertama saya ngejelasin dulu buat teman-teman yang belum pernah minum menggunakan gelas ini kan berupa lingkaran nih. Nah, kalau orang yang belum tahu mungkin minumnya masih bingung dari mana. Jadi kalau di luar sana kan ada tuh tutorial minum pakai gelas, minum itu dari yang dari atas, jadi dia tumpah gitu loh ke mulut. Nah, yang bener itu dari diameter yang bawah, lalu masukin ke mulut ini, lalu minum pelan-pelan, 1, 2 tengguk gitu, selesai. Nah, jangan terburu-buru, nanti kalau terburu-buru bisa aja ceguan nanti dan kadang malah nyembur ke mulut. Jadi itu tadi ya, kalau misalkan minum dari yang lingkaran yang paling dekat dengan mulut, jangan yang paling depan. Kalau yang depan nanti tumpah. Nah, saya nggak berani mencontohkan ya kan. Nah, ini basah tempat saya ngevlog. Jadi itu ya teman-teman, tutorial cara minum menggunakan gelas. Dan tadi sebelum itu yaitu kriteria air mineral yang layak untuk diminum oleh manusia. Jadi mungkin bagi teman-teman ini merupakan vlog yang konyol, tapi enggak. Sebagian orang saya yakin di luar sana ada orang yang belum paham betul apa sih air yang layak, apa kriteria air yang layak untuk diminum, dan termasuk bagaimana cara minum menggunakan air gelas. Karena ada pasti orang yang minum langsung dari sungai menggunakan tangan gitu. Jadi kadang ada juga yang ditampung di air wadah air yang dari jerami apa gitu sebutannya ya. Jadi masih belum ada yang minum pakai gelas. Nah, itu tadi tutorial singkat banget karena emang gampang. Jadi buat teman-teman yang belum pernah atau kenalan teman-teman yang belum pernah minum menggunakan gelas, monggo ini vlognya di-share, oke? Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.